kita malam ini mau belajar sama-sama tentang herbal untuk hipertensi ya. Jadi memang herbal itu sebenarnya apa? Herbal itu obat yang terbuat dari bahan alam ya. Jadi bisa berupa tumbuhan, hewan ataupun mineral ya. Jadi herbal ini bisa mengandung berbagai zat kimia yang umumnya itu saling menguatkan efek terapi. Nah, ini yang perlu kita tahu sama-sama untuk Bapak Ibu di sini. Untuk herbal itu perlu proses ya. Jadi tidak bisa cepat untuk menangani hipertensi terutama ya. Jadi mungkin di awal-awal kalau menurut saya itu perlu dibarengi dengan obat-obatan kimia dulu, lalu juga nanti tentunya dengan supervisi dari dokter ya. Jadi sekarang pun juga sudah banyak dokter penyakit jantung, dokter spesialis jantung yang sudah melek herbal kok. Jadi saya punya teman spesialis jantung yang dia dosen, saya kan dosen ya di Ubaya. Jadi teman saya ini spesialis jantung dan dia sudah sangat mengerti tentang herbal. Jadi dia juga mengizinkan pasien-pasiennya kalau ingin menggunakan herbal, nanti dia atur juga, dibantu atur untuk obat tekanan darah tingginya gitu. Karena memang sekarang sudah banyak sekali penelitian yang dilakukan mengenai beragam herbal untuk bisa mengobati penyakit tekanan darah ya. Terutama tekanan darah tinggi akan kita bahas malam ini. Nah, ini yang tentunya jadi harus yang terutama kalau herbal itu harus bicarakan juga ke dokter ya untuk menggunakan herbal. Nah, ini saya ambil dari jurnal-jurnal ini, ada lagi sih beberapa, tapi ini yang terutama saya pakai. Nah, jadi kita bicara dulu hipertensi ya. Jadi hipertensi itu kan kita biasa kalau menurut American Heart Association itu jadi tekanan darah sistoliknya di atas dari sama dengan 140 mHg dan tekanan diastoliknya di atas dari sama dengan 90 ya. Jadi ada yang hipertensi tahap 1, hipertensi tahap 2, dan prahipertensi ya. Jadi 120 sampai 139 dan 80 sampai 89 untuk diastolnya. Nah, kenapa hipertensi ini penting banget? Karena bisa kalau kita tidak tahu dan dibiarkan terus-menerus, itu bisa terjadi yang stroke iskemik dan perdarahan, kemudian serangan jantung, dan juga bisa terjadi ginjal. Nah, ini cerita ya, pengalaman saya sendiri. Baru-baru ini ada kawan rekan kerja dosen di kampus saya, tapi bukan kedokteran, jadi dia dari dosen ekonomi, masih muda, baru 40 tahunan, tiba-tiba terkena stroke perdarahan, karena ternyata dia memiliki hipertensi yang dia tidak tangani. Nah, itu sayang sekali ya. Jadi dosen ini masih muda, kena stroke perdarahan, sudah dioperasi namun tidak tertolong. Gitu. Dan juga ini ada juga kisah dari pasien saya minum obat tekanan darah tinggi. Jadi memang dia sudah tekanan darah tinggi, sudah rutin minum obat tekanan darah tinggi dari dokter juga, namun mungkin kurang kontrol teratur ke dokter ya. Jadi dia hanya minum obat dan tidak cek tekanan darah setelah minum obat. Jadi dia tetap terkena ginjalnya itu bermasalah. Jadi kreatininnya tetap tinggi meskipun dia bilang dia minum obat rutin, tapi dia nggak cek tekanan darahnya saat minum obat rutin itu. Nah, jadi kenapa sih bisa hipertensi? Sebenarnya itu lebih dikarenakan adanya proliferasi. Jadi proliferasi itu adanya pertumbuhan dari otot polos pembuluh darah vaskuler. Jadi penebalan dari otot polos di peredaran darah kita, sistem sirkulasi kita. Nah, sebenarnya untuk hipertensi perlu obat rutin nggak? Nah, ini yang tadi ya, kasus yang tadi obat rutin tapi tetap juga dia kok kena ginjal. Nah, intinya sih harus kontrol teratur. Nah, itu kontrol teratur, jadi obat, nanti kita bicara lagi. Jadi obat itu harus diminum kalau memang ternyata dari pola hidup dan herbal, segala macam itu tidak membantu ya. Karena ada yang namanya tuh faktor genetik. Kalau faktor genetik ini memang lebih sulit ya untuk kita tangani ya. Jadi memang kalau misalnya sudah ada faktor genetik untuk hipertensi, ya mungkin perubahan pola hidupnya itu harus lebih keras gitu ya. Jadi kan Pak Jarot itu juga ada melakukan untuk tes genetik ya. Itu memang menurut saya sangat penting tes genetik ini. Kemudian kita tahu juga tadi ya herbal-herbal itu banyak sekali yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah.
Tapi yang terutama itu sebenarnya perubahan pola hidup apa saja, ya kita harus tadi rutin berolahraga. Setiap hari kita usahakan harus 30 menit ya berolahraga. Jadi atau kalau enggak dalam 5 hari itu 150 menit ya dalam 5 hari dalam per minggunya. Kemudian kita harus membatasi konsumsi garam. Dibatasinnya itu hanya kurang dari 5 gram ya garamnya. Jadi kurang dari 1 sendok teh itu per hari. Jadi sedikit banget makan garamnya itu. Ya teman-teman juga bisa bayangin kalau kayak kecap asin, kecap manis, itu pun sebenarnya juga sudah ada natriumnya ya, sodiumnya itu. Jadi kita perlu banget memperhatikan label makanan yang kita konsumsi. Karena apalagi kalau snack-snack itu ya, itu kandungan garamnya itu tinggi itu. Kemudian kita juga perlu makan makanan yang kaya akan antioksidan. Nah, ini herbal-herbal ini perannya di sini. Jadi dia kaya akan antioksidan. Kemudian perlu juga kita olah nafas, karena olah nafas memang bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah ya. Ini Pak Jarod juga rutin tiap hari melakukan latihan olah nafas bersama. Ini menurut saya memang sangat baik sekali. Kemudian juga kita harus mengolah pikiran kita. Jadi nggak boleh stres tadi ya. Benar banget kalau stres itu tidak baik karena hati yang gembira adalah obat. Dan kemudian kita juga perlu untuk istirahat yang cukup ya, tidur yang cukup. Karena ada peran dari jam organ tubuh kita juga. Jadi seperti organ hati kita yang berfungsi untuk mendetoks tubuh kita, membuang racun kita itu bekerjanya di malam hari jam 11 malam hingga jam 3 pagi ya. Itu memang kenapa kita ketika malam itu memang harus beristirahat. Tuh ya. Nah, ini kerja dari obat herbal ya. Jadi umumnya dia itu ini ujung-ujungnya nanti dia akan melebarkan pembuluh darah di sirkulasi kita dan bisa mengurangi penyempitan, karena yang penyempitan itu yang berbahaya untuk terjadinya hipertensi ya. Ini kerja dari berbagai obat herbal umumnya seperti ini ya. Nah, ini salah satunya. Kita mulai bahas ke banyak herbal ya. Banyak banget herbal yang bisa menurunkan tekanan darah, tapi ini saya pilih beberapa saja ya. Jadi ini salah satunya. Ya ini jadi contohnya bawang putih ya. Bawang putih ini mengandung alisin zat aktifnya ya, yang bagus, ini bagus banget untuk menurunkan tekanan darah. Dia juga anti radang, dia juga antioksidan, antibakteri, bisa menurunkan kolesterol dan juga punya manfaat untuk anti kanker ya. Kemudian ini dosisnya ya, jadi bisa bawang putihnya itu mentah segar, bisa aja yang dia bubuk, berupa bubuk, kemudian bisa yang berupa minyak. Ini banyak kan ya dijual di pasaran ya, ada juga yang berupa ekstrak dari bawang putih padat, ada juga yang aged garlic ekstrak, terserah saja, boleh saja, karena sekarang sudah banyak yang menjual bawang putih ini ya dalam bentuk kemasan seperti kapsul gitu ya. Itu memang ada manfaatnya ya, atau bisa juga makan bawang putih mentah segar di dalam kurang lebih ya 5 gram, 2 sampai 5 gram per harinya. Oke, kemudian ini interaksi bawang putih ya. Jadi bawang putih ini bahayanya ya. Jadi setiap herbal itu ada efeknya ke beberapa obat. Jadi tiap herbal dengan obat kimia itu beda-beda interaksinya. Makanya perlu Bapak Ibu di sini tuh untuk konsultasi ke dokter yang biasanya menangani. Apakah herbal ini tuh berinteraksikah dengan obat kimia saya? Nah, seperti itu perlu untuk dibahas memang. Nah, ini jadi kalau makan bawang putih dengan obat-obatan antikoagulan, trombolitik, jadi trombolitik ini yang menghancurkan bekuan darah ya, jadi intinya mengakibatkan perdarahan, itu memang bisa meningkatkan resiko perdarahan ya. Kemudian dia juga meningkatkan kerja dari obat metformin. Metformin ini obat anti diabetes ya. Kemudian dia juga bisa mengurangi kerja dari obat antivirus. Jadi bisa mengurangi efikasi dari obat antivirus itu. Ini biasanya obat protease inhibitor ini obat yang digunakan untuk virus HIV. Nah, kemudian efek samping bawang putih itu biasanya bau ya. Jadi mulut bau, terus bau badan kembung, mual, dan sering kentut. Gitu. Nah, kemudian kita ke Sambiloto ini ya. Sambiloto ini nama kerennya Androglophis paniculata ya.
Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Mungkin banyak yang di sini juga udah pada tahu Bapak Ibu di sini Sambiloto ini manfaatnya banyak ya. Dia bisa antibakteri, anti radang, antioksidan dan bisa memang menurunkan tekanan darah tinggi. Dosisnya itu untuk tekanan darah tinggi 4 mg per kilogram per hari ya. Dia umumnya dia aman sampai dosis maksimalnya itu 340 mg dalam perharinya. Tapi beberapa orang mungkin bisa terjadi diare, muntah, kemerahan, capek, hidung berair ya. Nah, kemudian ini yang penting juga dia tidak boleh pada pasien hamil karena bisa mengakibatkan keguguran. Dan juga tidak disarankan pada pasien autoimun karena bisa meningkatkan sekali autoimunnya. Jadi malah reaksi terjadi berlebihan reaksi sistem imunnya, malah memperparah autoimun yang ada di pasien tersebut. Kemudian bisa juga meningkatkan resiko perdarahan ya. Nah, ini seledri ya. Jadi seleri. Ini di Inggris namanya seleri. Nah, ini karena dia mengandung apigenin ya. Jadi apigenin ini bisa menurunkan hormon stres dan juga bisa mengurangi resistensi dari pembuluh darah tubuh kita. Dia juga kaya akan zat flavonoid ya yang merupakan antioksidan poten. Jadi ini memang manfaatnya banyak banget. Tapi sudah diteliti oleh ini Kemenkes kita ya, sudah mengeluarkan buku Formularium Phytopharmaca. Ini masuk nih kombinasi ekstrak herba seledri dan daun kumis kucing tapi ini. Jadi udah dibikin sediaan kapsulnya. Dia bisa menurunkan tekanan darah. Kemudian ada dosisnya di sini juga ya. Jadi memang sudah diakui sebagai pengobatan. Dosis pengobatan 3 kali 1 kapsul seharinya. Gitu. Jadi memang sudah banyak dipakai. Kemudian ini interaksi obatnya dia bisa mengakibatkan pengurangan kerja dari obat levotiroksin. Ini orang-orang yang pakai levotiroksin ini orang dengan gangguan fungsi tiroid ya. Nah, kemudian dia penggunaan si seledri ini jika bersamaan obat pengencer darah bisa meningkatkan resiko perdarahan, makanya bisa berbahaya. Itu makanya tadi saya jelaskan berkali-kali harus konsultasi dengan dokter kalau mau mencoba herbal ya untuk lepas obat. Tapi apakah bisa? Ya tentu bisa, tapi dilihat lagi, balik lagi tadi, apakah ada genetik atau tidak. Nah, kemudian ini serai ya. Jadi lemongrass Inggrisnya atau Cymbopogon citratus. Dia juga memiliki efek hipotensi, tapi tergantung pada dosis. Jadi kalau lebih banyak konsumsi serai, itu umumnya efek hipotensinya akan lebih tinggi. Efek hipotensi ini efek menurunkan tekanan darah ya. Kemudian dia juga mempunyai efek untuk diuretik. Jadi diuretik ini membuang cairan yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu. Kemudian ini aman ya umumnya ya kalau dikonsumsi dalam batas wajar sebagai makanan, dan ini juga tidak disarankan pada perempuan hamil karena bisa meningkatkan aliran darah, jadi bisa mengakibatkan resiko keguguran. Kemudian dia juga bisa mempengaruhi beberapa kerja dari obat-obat ini ya. Ini obat amitriptyline, obat penenang, amiodaron obat jantung, kemudian lansoprazol obat MAH, ondansetron juga obat MAH, prednison ini obat radang ya. Nah, kemudian ini jintan hitam atau yang biasanya dikenal dengan habatus sauda ya. Jadi nama latinnya Nigella sativa ini juga sudah dari dulu ya dikenal sebagai obat yang hebat ya, obat yang bisa mengobati berbagai penyakit ya. Ini bisa menurunkan denyut jantung, menurunkan tekanan darah, kemudian memperbaiki fungsi ginjal, kaya akan antioksidan, dan memang sudah banyak penelitiannya dia ya. Jadi bisa menggunakan ekstraknya atau minyaknya atau bubuknya dari si jintan hitam ini ya. Nah, jadi penggunaan selama 3 bulan ini karena penelitiannya biasanya dilakukan selama 3 bulan, itu umumnya aman. Nah, tapi memang perlu monitor ketat tekanan darah jika diberikan bersama-sama dengan obat untuk menurunkan tekanan darah ya. Kemudian juga untuk yang kencing manis juga perlu dimonitor ketat gula darahnya karena pemberian si habatus sauda ini dengan obat-obat kencing manis itu bisa sangat menurunkan gula darah. Kemudian dia juga sangat memperlambat pembekuan darah sehingga pemberian bersama obat pengencer darah itu bisa meningkatkan resiko perdarahan. Dan ini black seed ini bikin ngantuk ya. Jadi memang termasuk efek yang
aditifnya ya, penambahnya bisa bikin istirahat lebih nyenyak gitu ya. Nah, ini koriander ya. Jadi koriander ini juga bisa, koriander ini ya ketumbar ya, kalau istilah ibu-ibu pasti tahu ini ketumbar biasa dimasak, di ini tumbuk ya, dijadiin masakan. Ini sebenarnya juga bagus ya, sehat ya. Jadi dia juga punya efek untuk menurunkan penyakit-penyakit kardiovaskular dan juga pencernaan, kemudian punya efek antioksidan, dan juga dia mempunyai efek yang menyerupai obat-obatan antagonis kalsium dan diuretik. Jadi kerjanya mirip dengan obat yang memang obat tekanan darah tinggi. Seperti itu. Kemudian, nah ini interaksi obatnya itu dia bisa sama ya. Jadi kalau misalnya dengan obat kencing manis, dia bisa sangat-sangat menurunkan gula darah, sehingga perlu kita atur dosis obatnya. Kemudian juga untuk obat tekanan darah, dia juga sangat-sangat menurunkan tekanan darah kalau penggunaan bersama obat tensi. Jadi memang kita perlu atur untuk dosis obatnya. Kemudian bisa juga efeknya membuat ngantuk ya. Nah, ini Hawthorne Berry ya. Ini saya juga cari di jurnal ya. Saya nyari di nama Latin, nama Indonesianya ini saya belum ketemu sih. Mungkin ada yang tahu ya, Pak Jarot atau siapa. Ini sepertinya sih ini ya, saya cari itu dibilangnya sanca ya. Nah, jadi dia ini memang memiliki, tapi saya juga sudah cari, ini banyak banget yang jual sudah dalam bentuk kapsul ya, dalam bentuk ekstrak Hawthorne. Memang ini untuk hipertensi ya, ada manfaatnya. Ya, semua bagian dari si tanaman ini tuh memiliki manfaat sebagai obat ya. Dia karena memiliki zat flavonoid yang merupakan antioksidan kuat. Bisa meningkatkan sirkulasi darah dan juga bisa mempengaruhi aliran darah dari jantung. Kemudian dia umumnya tuh aman sampai penggunaan yang maksimalnya dosisnya 1.800 mg selama kurang lebih 16 minggu. Jadi 4 bulan ya. Ini penelitiannya sama 4 bulan. Kemudian dia kalau digunakan bersama obat-obatan golongan nitrat. Jadi obat golongan nitrat ini tuh obat untuk jantung ya. Jadi kalau orang-orang ada penyakit jantung koroner biasanya tuh diberikan nitrat, nitrogliserin itu untuk meningkatkan aliran darah ke jantung. Nah, kalau minum obat ini hati-hati karena si Hawthorne ini bisa malah menambah aliran darah ke sana, ke jantung, dan bisa mengakibatkan pusing ya. Pusingnya itu cukup berat. Nah, kemudian bisa juga penggunaan bersama obat penurun tensi bisa sangat-sangat menurunkan tekanan darah, sehingga kita perlu monitor ketat tekanan darah kita ya. Kemudian ini jahe ya. Jadi jahe ini kan juga merupakan herbal lokal kita ya. Ini jahe ini sangat-sangat banyak manfaatnya juga. Dia mengandung banyak kalium, dia berperan dalam pengaturan tekanan darah dan juga denyut jantung. Kemudian dia juga bisa mengurangi kolesterol total, trigliserid, LDL, dan VLDL ya. Dia memiliki interaksi obat juga ya. Jadi kalau penggunaan bersama obat penurun tensi, khususnya yang golongan kalsium channel blocker. Jadi golongan kalsium channel blocker ini kalau mungkin Bapak Ibu di sini pakai obat tensi, itu golongan valsartan gitu ya. Nah, itu akan sangat menurunkan tekanan darah, jadi perlu monitor ketat ya. Kemudian penggunaan bersama obat-obatan kencing manis itu juga bisa sangat-sangat menurunkan gula darah, sehingga kita juga perlu untuk memonitor gula darah secara ketat ya. Ini juga penggunaan bersama obat pengencer darah seperti aspirin, kemudian clopidogrel, atau yang lebih dikenal Plavix ya, itu bisa meningkatkan resiko perdarahan. Jadi harus hati-hati ya. Kembali tadi saya ingatkan kalau menggunakan herbal memang bisa, tapi perlu supervisi dari dokter ya. Juga dilihat tekanan darahnya itu base-nya berapa. Jadi sebelumnya itu berapa. Kalau sebelumnya sudah sangat tinggi, ya memang harus diberikan obat kimia dulu bersamaan dengan obat tensi, obat herbal gitu ya. Nah, kemudian ini tomat. Tomat ternyata juga memiliki efek yang bisa menurunkan tekanan darah juga. Dia mengandung likopen, beta karoten, dan vitamin E. Jadi antioksidannya itu sangat efektif untuk menonaktifkan radikal bebas dan bisa memperlambat proses ini aterosklerosis atau pengapuran di dalam pembuluh darah koroner kita ya. Kemudian juga
dia hati-hati juga ya kita ya. Kalau dia diberikan bersamaan dengan obat tensi seperti captopril, kemudian amlodipin, juga furosemid, itu bisa menunjukkan penurunan tekanan darah yang sangat berlebihan. Jadi monitor ketat tekanan darah waktu diberikan bersama dengan obat tekanan darah tinggi ya. Kemudian ini kalau yang gangguan MAH itu memang kurang baik kalau konsumsi tomat ya. Tapi secara umum kalau yang tidak ada gangguan MAH umumnya aman aja. Ini pomegranate ya, delima ya. Jadi delima pun ini memang sudah banyak penelitian juga. Dia juga kalau bagus banget untuk menurunkan tekanan darah. Jadi ini dari jurnalnya itu dia mengatakan minum jus delima kurang lebih 50 ml per hari itu bisa mengakibatkan penurunan tekanan darah ya. Tapi juga harus hati-hati bila minum bersama dengan obat-obatan. Jadi balik lagi tadi, kalau minum herbal apapun harus coba dulu konfirmasi ke dokter yang menangani ya, apakah boleh atau tidak. Kemudian ini wortel ya. Nah, wortel ini ternyata juga bagus karena bisa meningkatkan fungsi dari si endotel pembuluh darah kita. Jadi sistem sirkulasi kita itu bagus. Dia juga kaya akan antioksidan, bisa mengurangi stres oksidatif, bisa mengontrol fungsi dan struktur dari pembuluh darah ya. Dia juga kaya akan kalium ya. Jadi secara umum dia juga bagus. Nah, ini saya juga mau memperkenalkan sop sayur 5 unsur ya. Jadi ini herbal juga. Jadi ini ada wortel, lobak, daun lobak, kemudian shiitake dan juga ketela Jepang yang semuanya itu memiliki efek sinergi. Jadi dia mewakili unsur air, unsur kayu, unsur logam, kemudian unsur api dan juga unsur tanah ya. Itu secara ilmu kedokteran timur dia saling menguatkan dan membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh termasuk juga hipertensi. Nah, ini contoh dari pasien saya yang sudah mengonsumsi sop sayur selama kurang lebih ini dari 10 hari, kemudian 1 bulan. Ini Bapak Ibu bisa lihat kalau warna hijau itu normal, biru ini abnormal ringan, kuning abnormal sedang, dan merah abnormal berat. Nah, jadi ada perbaikan ya di sini ya. Meskipun memang secara umum setelah 1 bulan memang masih ada gangguan sedikit, tapi hanya di biru. Kalau yang awal ini ada di kuning ya. Jadi ini jumlah darah yang dipompa jantung setiap kali kontraksi ya. Kemudian ini hantaran pembuluh darah. Jadi hambatan pembuluh darah. Jadi ada namanya yang tadi kita vasokonstriksi ya. Jadi pengecilan dari pembuluh darah. Nah, ini ada perbaikan yang cukup signifikan gitu ya.